Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Quwah rahmatullah. Pada 2 kali pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara yang dapat merusak keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah, yaitu hawa nafsu. Bahkan hawa nafsu itu bukan hanya saja merusak keikhlasan, hawa nafsu bahkan yang bisa membuat seseorang itu kufur kepada Allah SWT. Tidak hanya itu, bahkan hawa nafsu pula yang telah mengantarkan Bani Israel membunuh 39 Nabi Allah SWT. Bukan hanya saja menolak ajarannya, bahkan nabinya pun mereka bunuh. Dan kita sudah juga membahas bagaimana konsep Islam agar kita bisa mengatasi dan mengendalikan hawa nafsu itu. Sekarang kita akan memasuki bahasan yang kedua dari yang dapat merusak keikhlasan, yaitu riya, sum'ah, dan ujub. Kita awali dengan kita mencoba membahas beberapa ayat dan hadis yang dimana dalam ayat-ayat dan hadis itu jelas sekali Allah mengancam sia-sianya amal ibadah seseorang kalau didasari dengan riya, sum'ah atau ujub. Kita lihat pertama di Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7. Ini ayat yang insya Allah kita hafal semuanya, di mana Allah SWT berfirman, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Sebagian ahli tafsir bahkan mengartikan wel di sana menunjuk pada salah satu tempat di neraka, yaitu neraka wel. Ya, mereka mengartikan ayat ini dengan neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Yang sholat saja masih terancam celaka, apalagi yang tidak sholat. Lalu di dalam surat ini dikemukakan ada 3 penyebab kenapa sholat seseorang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mengantarkan dia tetap masuk neraka jahanam. Yang pertama, allazina hum an salatihim sahun, yang sholatnya itu sahun, lalai. Berarti secara syariat dia melaksanakan sholat dalam bentuk gerakan dan bacaan, tapi antara gerakan, bacaan dan hatinya tidak sinkron. Bacaan kemana, pikirannya kemana, hatinya kemana. Sahun ya. Yang kedua, allazina hum yura'un. Nah, ini mungkin yang masuk dalam bahasan kita. Mereka yang melaksanakan sholat dengan dasar riya, bukan karena Allah, tapi karena didorong oleh keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Dan yang ketiga, wa yamna'un al-ma'un. Ma'un itu dalam bahasa Arab sesuatu yang secara materi dia kurang bernilai, tetapi sangat dibutuhkan. Ambil contoh begini, malam-malam tetangga kita atau pintu gitu, lalu minta maaf bahwa dia dalam posisi yang agak terjepit gitu, karena keluarganya datang dari kampung lalu mau
disiapkan makanan, ternyata garam habis. Lalu tetangga kita tutup pintu hanya untuk minta garam 1 sendok. 1 sendok garam itu secara materi kuranglah bernilai. Paling berapa itu? Ada 10.000 gitu. Paling hanya berapa itu ya. Tapi sangat dibutuhkan. Nah, garam sesendok itu dalam bahasa Arab disebut ma'un. Jadi celakalah orang-orang yang sholat kalau sholatnya itu tidak mengantarkan dia untuk peduli pada orang lain, untuk menolong orang lain walaupun dengan sesuatu yang nilainya itu sangat rendah. Itu ayat yang pertama yang kita lihat, bahwa tidak semua orang yang melakukan gerakan dan bacaan sholat secara syariat itu sholatnya diterima oleh Allah SWT. Ini ada 3 yang menjadi alasannya. Salah satunya yang menjadi bahasan kita adalah karena didasari oleh riya. Lalu kita lihat lagi di Quran surah Al-Baqarah 264. Di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan. Artinya jangan kalian melakukan sesuatu yang membuat itu sia-sia di mata Allah. Sedekah yang kalian berikan itu menjadi gak ada nilainya di mata Allah. Itu ketika seseorang bersedekah bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebutnya, menceritakan pada orang lain bahwa kemarin saya membantu si fulan, itu kalau si fulan enggak saya bantu, wah itu repot sekali. Nah, si fulan itu belum tentu senang kalau kondisi dia itu diceritakan pada orang lain. Dan si pemberi sedekah memang ingin menceritakan itu bukan karena ingin menceritakan keprihatinan si fulan, tapi karena ingin menceritakan pada orang lain betapa luar biasa pedulinya si fulan dia kepada orang lain. Atau wal adza, dengan menyakiti hati si penerima. Dia ngasih sedekah pada fakir miskin sambil memaki-maki gitu. Sehingga fakir miskin itu dengan terpaksa ya karena butuh dia terima, balik nyeri hati gitu, sakit hati gitu. Saya kira wajar gitu ya. Orang akan sakit hati kalau seseorang memberi sambil memaki-maki gitu, nyumpah-nyumpah gitu, menghina lagi. Ibu saya kira gak akan mau dikasih oleh suami uang misalnya 10 miliar sambil suami maki-maki gitu. Tak ya dahar si utah, saya materi itu ya gitu ya. Ibu mau gak nerima 10 miliar itu? Kelihatannya kalau 10 miliar mana nerima lah. Sakit hatinya sebentar lah, 10 miliar ke situ mah ganti berencana pindah itu 10 miliar. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi misal di sini, mereka yang memberi sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati si penerima itu sama sia-sianya dengan kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Sama sia-sianya dengan seorang yang menginfakkan hartanya dengan dasar riya, ingin dipuji orang. Ini kembali lagi Allah mengancam
apapun yang dilakukan dalam bentuk ibadah, kalau didasari dengan riya, maka sia-sialah ibadah itu atau tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Lalu kita lihat sekarang Quran surah Hud. Ini ayatnya berapa ini? Surat Hud ayat 15 dan 16. Maka yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, artinya dia meniatkan melakukan sesuatu mengharapkan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia itu tidak selalu harta, pangkat, jabatan, pujian, ya, sanjungan, gitu. Maka kata Allah, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Jadi Allah penuhi apa yang menjadi keinginannya. Ingin dipuji, mereka dapatkan pujiannya. Ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, Allah berikan kebahagiaan itu. Tapi lihat di ayat 16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Alhamdulillah. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Tidak ada gunanya sama sekali apa yang mereka lakukan, kecuali ya mereka akan dapatkan sesuai apa yang mereka niatkan. Mereka ingin mendapatkan kenikmatan dunia, Allah penuhi keinginannya tanpa dikurangi sedikit pun keinginan mereka. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya tempat mereka di neraka karena mereka tidak punya amal. Itu beberapa ayat ya. Lalu mari kita lihat di dalam hadis ya. Ya mudah-mudahan ayat hadis ini jadi peringatan yang luar biasa untuk kita ya. Karena ini bukan pendapat seseorang, bukan pendapat ulama. Ini firman Allah ya. Yang satu, Al-Quran itu firman Allah yang diterima dan dipertahankan tanpa satu huruf pun dirubah oleh Rasulullah SAW. Sedangkan hadis itu firman Allah yang isinya tetap tidak mungkin dirubah oleh Rasul, tapi diredaksikan dalam ucapan Rasul atau pernyataan beliau atau ikrar beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamah alaihi rajulun istashhada. Mungkin bisa sedikit merubah pemikiran kita selama ini. Selama ini yang ada kesan dalam pikiran kita, kalau ada orang berperang di medan perang misalnya melawan orang kafir, lalu dia mati, maka dia mati syahid, surga. Itu kan yang ada dalam pikiran kita selama ini. Memang benar kalau dia berperang karena orang. Tapi apakah setiap orang yang berperang di medan perang itu niatnya karena Allah? Belum tentu. Karena itu orang yang paling pertama akan dihisab dari umatku, kata Rasulullah, mereka yang mati syahid. Orang pertama, inna awalan nas, manusia pertama yang paling pertama di hari dihisab, dimajukan ke pengadilannya dengan hakim tunggalnya Allah SWT,
mereka yang mati syahid. Jadi datangkan ke pengadilan, lalu kemudian diingatkan akan nikmat Allah yang pernah mereka nikmati selama mereka hidup di dunia, sampai dia kembali mengingatnya. Jadi Allah ceritakan lagi bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah pernah berikan pada dia selama dia hidup di alam dunia. Lalu Allah kemudian bertanya, "Fama amilta fiha?" Dengan kenikmatan yang telah aku berikan itu, apa yang telah kamu perbuat? Maka dia menjawab, qataltu fi hatta istashhadtu. Saya berperang semata-mata untuk mencari ridha ya Allah, sampai akhirnya saya mati syahid. Lalu Allah menyatakan, qala kadzabta, bohong kamu. Masa Allah mau ditipu? Dialah yang maha tahu hati manusia. Orang bisa menipu semua manusia, tapi tidak mungkin dia bisa membohongi Allah Subhanahu wa taala yang ya'lamu ma fil qulub, yang maha mengetahui apa yang ada dalam hati seorang. Kadzabta, kata Allah, kamu bohong. Walakinnaka qatalta li an yuqalu jariya. Kamu waktu itu berperang semata-mata karena ingin disebut sebagai orang yang pemberani, bukan karena ingin memperjuangkan agama Allah SWT. Faqad qila, dan kamu sudah dapatkan apa yang kamu inginkan. Orang menyebut kamu sebagai pemberani. Lalu kemudian Allah perintahkan para malaikat, seret manusia ini. Diseretlah dengan mukanya itu di bawah, ya. Seret muka, campakkan ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Padahal yang dia korbankan nyawanya, tidak ada gunanya di mata Allah. Kalau itu dilakukan bukan karena Allah SWT. Bayangkan ya, mengorbankan nyawa sekalipun nggak ada gunanya, tetap membuat seseorang itu masuk neraka jahanam. Itu yang pertama yang dikeluarkan dalam hadis. Yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilm wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang menuntut ilmu sampai dia menguasainya ilmu itu, lalu dia mengajarkannya pada orang lain. Wa qara'a al-Qur'an, lalu dia membaca ayat-ayat Al-Quran, tentu dengan suara yang indah, ya, sehingga memukau banyak orang lain. Lalu dia dibawa masuk ke pengadilan di yaumil hisab. Sama seperti tadi, diingatkan kepadanya nikmat karunia yang pernah dia rasakan, dia nikmati selama hidup di dunia. Lalu Allah bertanya. Nah, Allah bertanya ini bukan Allah tidak tahu, ya. Inilah pengadilan. Sama kalau kita di dunia, seorang guru kalau bertanya kepada murid SD misalnya, berapa 15 tambah 7 gitu, bukan berarti guru tidak tahu, kan. Guru sedang menguji gitu. Jadi tidak semua yang bertanya itu karena tidak tahu. Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan? Qala ta'allamtul ilm wa 'allamtahu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya pelajari ilmu, setelah saya memilikinya saya ajarkan pada orang lain. Saya baca Al-Quran semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Lalu Allah menyatakan, waduh, bohong kamu.
Walakinnaka ta'allamta liyuqal alim. Kamu belajar ilmu hanya semata-mata ingin dipuji oleh orang lain bahwa kamu seorang yang alim. Alim itu orang yang berilmu. Ilmu apa aja. Kalau seorang alim, kalau banyak ulama. Ilmu apa? Ya, ilmu apa saja, termasuk ilmu maling. Itu alimun fi malingun. Alim dalam urusan permalingan. Coba tanyakan nanti kalau ada orang Arab kesini, orang yang berilmu itu apa dalam bahasa Arab? Alim. Dalam hal apa saja itu. Itu para koruptor yang sampai sekarang nggak bisa diproses gitu ya, atau nggak pernah ada rencana untuk memproses gitu, bahkan dipanggil saja nggak mau gitu untuk manggilnya aja. Itu alim gitu. Alimun dalam urusan korupsi gitu ya. Ini kalau mereka berkumpul itu disebut ulama. Nah, kalau mereka kemudian membentuk sebuah majlis, maka itu disebut majlis ulama. Karena mereka ada di Indonesia, maka disebut Majelis Ulama Indonesia, disingkat MUI. Ini dari segi bahasa ya, dari segi bahasa ya. Kalau MUI yang ada di kita, insya Allah kumpulan ulama-ulama beneran ya, beren. Nanti mudah-mudahan bisa di-share ya. Pagi ini mungkin keluar pernyataan saya, kritikan saya pada Majelis Ulama Pusat untuk pemilihan pengurus MUI periode 2025-2030. Nanti coba perhatikan itu. Salah seorang ketuanya, ketua bidang ukhuwah, itu pentolan liberalisme, pentolan liberal. Padahal faham liberal itu sudah difatwakan oleh Majelis Ulama sebagai faham yang haram untuk diikuti oleh umat Islam, karena ajarannya sangat bertentangan dengan Islam. Yang bersangkutan itu salah satu pentolannya, yang dia dulu pernah menyatakan bahwa Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir, dan dia mendukung sepenuhnya Ahmadiyah, mendukung pula kenabian Musaddiq yang pernah mengaku Nabi itu. Dia juga pernah menyatakan bahwa aurat seorang wanita, mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya menyebut ini, aurat seorang wanita itu hanya kemaluannya dan bagian belakangnya saja, selebihnya bukan aurat. Jadi kalau ada seorang wanita pakai celana dalam terus keluar jalan-jalan di mana itu sudah memenuhi menutup aurat. Masa yang begini jadi ketua, salah satu ketua Majelis Ulama. Ini mudah-mudahan MUI kecolongan, mudah-mudahan sehingga bisa diperbaiki itu kepengurusannya. Jadi kita lanjut tadi. Jadi kata Allah, bohong kamu belajar ilmu dan mengajarkannya untuk mendapat pujian kalau kamu itu seorang yang alim. Wa qara'tal Qur'an liuqal qari'un. Kamu baca Al-Quran dengan suara indah untuk mendapat pujian orang lain kalau kamu tuh bagus bacaannya, baik suaranya, dan kamu sudah dapatkan semua pujian itu di dunia. Apa hak kamu lagi dari saya, kata Allah. Malaikat seret manusia ini, masukkan ke dalam neraka jahanam. Ngeri sekali.
Jadi jangan dikira orang-orang yang berilmu, yang sering mengajarkan ilmunya, apakah kita sebut dia ulama atau lain-lainnya, itu pasti masuk surga. Jangan kita kira bahwa orang-orang yang selalu baca Al-Quran dengan suara indah, yang kadang-kadang suaranya begitu sangat indah sampai banyak orang menangis karena mendengarnya, itu pasti masuk surga. Jangan-jangan termasuk orang-orang yang bakal diseret ke dalam neraka jahanam. Yang ketiga, kata Rasulullah dalam hadis ini, rajulun wasa'allahu alaihi, Allah mudahkan kepadanya rizki hingga wa atahu min asnafil mal, Allah berikan segala jenis harta, kaya raya dia. Sama dengan yang tadi, Allah kemudian ingatkan akan karunia Allah yang pernah Allah limpahkan kepadanya selama hidup di dunia. Lalu Allah bertanya, apa yang kamu perbuat dengan semua kenikmatan itu? Ma taraktu min sabil, tidak ada satu jalan untuk saya menginfakkan harta kecuali saya lakukan. Ada anak yatim misalnya yang susah, saya bantu. Ada orang miskin yang susah, saya bantu. Saya pergunakan semua untuk mengharapkan ridha ya Allah. Ikut bangun masjid, ingin benih dan sebagainya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, wadul, bohong kamu. Dulu kamu melakukan semua itu semata-mata karena ingin dipuji bahwa kamu ini seorang yang dermawan. Dan kamu sudah dapatkan pujian itu. Lalu apa hak kamu lagi dari saya, kata Allah. Maka sama ada tadi kata Allah pada malaikat, seret manusia ini, masukkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Nasai. Hadis-hadis semacam ini sangat banyak. Saya kira enggak saya bacakan semuanya itu. Salah satunya saja dari Abu Musa al-Ash'ari, su'ila Rasulullah SAW anir rajul yukatilul himyan. Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena atas dasar fanatisme golongan, mempertahankan kelompoknya, golongannya, sukunya, bangsanya. Jadi dia berperang semata-mata dengan niat itu. Dan yang satu wa yuqatul riya, berperang karena ingin dapat pujian. Ayyuzalika fi sabilillah, yang mana yang di jalan Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-uliya wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niat meninggikan kalimat Allah, memperjuangkan agama Allah, hanya dia yang fi sabilillah. Jadi apapun niat yang lain, tidak ada nilainya di mata Allah SWT. Ini pun hadis sahih juga diriwayatkan oleh Muslim. Ada satu hadis lain, ini rasanya perlu sekali untuk kita renungkan juga, dari Usamah bin Zaid. Ini Usamah putra Zaid. Zaid ini anak angkat Rasulullah SAW.
Sami'tu Rasulullah sallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallam bersabda, di akhirat nanti di neraka akan didatangkan seorang lalu dicampakkan ke dalam neraka. Dan selama di neraka itu dia cuma bisa berguling-guling di neraka itu, guling-guling itu seperti berguling-gulingnya seekor himar, seekor keledai. Itu keledai itu kalau mandi dia guling-guling di pasir itu. Banyak binatang seperti itu, termasuk kucing ya. Kucing itu kan nggak pernah mandi pakai sampo, Pak. Kita aja yang membiasakan seperti itu kan. Nah, sehari-hari mereka biasanya mandi dengan, makanya luar biasa ya ketika seorang tidak bisa berwudu, kenapa Allah syariatkan gantinya dengan tayamum. Kucing itu mandinya dengan debu, dengan tanah. Jadi ini orang ini ya seperti keledai kata Rasulullah, yang guling-guling gitu di atas pasir itu. Kenapa dia nggak duduk atau berdiri gitu? Kalau cuma guling-guling gitu aja di neraka, dia nggak bisa duduk apalagi berdiri, bro. Karena tubuhnya itu dililit oleh ususnya, jadi terikat, dililit oleh usus dia. Dan ini menjadi perhatian para penghuni neraka, karena kelihatan aneh sekali. Mereka pun kemudian berkumpul dan bertanya, "Ma'laka, apa yang terjadi dengan dirimu? Alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar." Bukankah dulu, kata si penghuni neraka itu, mereka hafal siapa dia itu. Bukankah dulu kamu orang yang selalu mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran? Ini berarti mubalik ini, mungkin yang ustaz dulu ya, kiai begini. Yang tapi tidak semua orang kan itu bisa berlaku untuk semua orang, karena kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Bukankah dulu kamu di dunia itu yang kamu lakukan? Oh, kenapa kamu sekarang bernasib seperti ini? Fayaqulu bala, benar. Benar, dulu saya di dunia kerja saya adalah itu, mengingatkan orang pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Hanya saja saya mengingatkan orang untuk melakukan yang hak, sementara saya sendiri tidak melakukannya. Saya ingatkan orang lain untuk tidak melakukan maksiat, nah saya sendiri pelaku maksiat. Nah itulah nasibnya di akhirat nanti. Jadi mungkin kalau kita baca hadis-hadis ini berubah mungkin selama ini pemikiran kita ya. Kesan kita, karena kita hanya tahu lahiriahnya. Orang yang seperti itu tuh mulia, orang seperti ini baik. Padahal yang Allah akan lihat itu hatinya. Maka di dalam hadis sahih itu Rasulullah mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat bentuk dan rupa tubuh kalian, penampilan kalian. Yang Allah akan lihat itu apa yang ada dalam hati dan amal perbuatan kalian. Karena penampilan itu bisa membohongi orang ya. Orang ngasih uang misalnya sedekah, orang yang dermawan, tahunya kan kita gitu, nggak tahu hatinya kita. Orang sholat, orang soleh, kita nggak tahu dia sholat itu kenapa ya. Jangan-jangan dia sholat hanya gara-gara ada calon mertua di masjid itu. Nah yang Allah lihat itu apa yang ada dalam hati
yang mendasari amal perbuatannya. Karena itu saya sayangkan betul kalau kita ini ribut urusan penampilan. Padahal risalah Islam itu datang bukan untuk mengatur penampilan, tapi untuk membentuk kepribadian. Kita malah kemudian yang ukurannya penampilan. Kalau penampilan begitu, ini orang soleh, orang yang nyunah. Kalau penampilannya tidak gitu, tidak nyunah, itu soleh gitu. Sementara kepribadian sudah sama sekali nggak ada. Padahal amar ma'ruf nahi munkar itu adalah amal yang paling Allah sukai dari apa yang terucap dari lidah seseorang. Coba lihat di Quran surah Fussilat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada ucapan yang terbaik yang paling Allah sukai yang keluar dari mulut seseorang kecuali mimman da'a ila Allah, orang yang mengajak orang lain untuk menjalani hidup sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Berdakwah itu adalah amal yang sangat luar biasa Allah sukai. Ya kita insyaallah selama ini berdakwah kan pada anak kita ingatkan suami ketika sudah waktunya sholat belum melaksanakan sholat dan sebagainya. Itu adalah amal yang sangat luar biasa mulia di sisi Allah SWT. Kalau itu dilakukan dengan niat karena Allah. Kalau tidak, itu nasibnya itu tadi. Di neraka dia hanya bisa berguling-giling aja di atas tanah ya. Karena itu di dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3 juga Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian sampai menyatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya? Kabura maqtan indallah, betapa besar rasa murka Allah kalian menyatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukannya. Mengajak orang kepada kebaikan, dia tidak melakukannya. Mengingatkan orang lain jangan melihat melakukan kemungkaran, padahal dia sendiri adalah pelakunya. Betapa besar rasa murka Allah. Kabura maqtan indallah. Ada hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Jadi ini hadis tergolong hadis qudsi, karena di dalamnya ada firman Allah yang dipertahankan redaksinya itu seperti Al-Quran ya. Di mana Allah menyatakan dalam hadis itu, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Untuk apa Allah perlu sekutu? Dia pemilik segala sifat maha. Yang memerlukan sekutu itu pasti yang memiliki kelemahan. Dia tidak berdaya sehingga perlu dibantu oleh yang lain itu. Entah yang bantu itu anaknya, atau orang tuanya, atau saudaranya, atau siapa saja. Nah, itu orang yang lemah itu. Jadi kalau ada orang menyekutukan Allah, itu penghinaan betul terhadap Allah. Allah pemilik segala sifat maha. Apa perlunya dia sekutu gitu. Maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, aku adalah yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Oleh karenanya man amila amalan, barang siapa melakukan amal perbuatan asyraka fihi ma'i, lalu dia menyekutukan aku dengan sesuatu dalam niat amalnya, maka kata Allah, saya akan tinggalkan dia bersama dengan yang dia sekutukannya. Dia sekutukan aku dengannya. Ini hadis juga masih riwayat Muslim dalam Sahih. Jadi kalau seorang dulu misalnya
sholat karena ingin dipuji oleh atasannya atau ingin dipuji oleh tetangganya atau oleh majikannya, maka kata Allah di akhirat Allah akan persilahkan dia untuk mendapatkan pahala dari majikannya. Satu lagi hadis ya, saya pilihkan aja dari beberapa hadis yang ada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, satu ketika kata para sahabat, kami sedang berkumpul, sedang membicarakan tentang Dajjal. Jadi memang sosok Dajjal ini menakutkan ya. Kalau tidak lihat gambaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya kita nggak tahu itu Dajjal itu apakah seperti yang ada dalam hadis itu seorang yang matanya sebelah gitu kan. Padahal lamun matanya sebelah lebih ngeri daripada lebih ngeri lagi yang matanya dua gitu ya. Sehingga banyak orang yang menafsirkan apa yang dimaksud itu seseorang, apakah sebuah kekuatan, sebuah negara yang hanya melihat ke sebelah ya, kemungkaran saja, nggak ada kebenarannya itu. Wallahu a'lam, apakah itu sosok seseorang atau sebuah kekuatan gitu. Tapi memang sangat mengerikan karena si Dajjal ini akan melakukan kerusakan yang luar biasa ya. Nah, sehingga para sahabat pun sempat sedang membahas masalah ini. Tiba-tiba muncul Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, maukah kalian saya jelaskan sesuatu yang lebih berbahaya dari Dajjal? Maka para sahabat terkejut, adakah sesuatu Rasulullah yang lebih berbahaya dari Dajjal itu? Maka Rasulullah menjawab, asyirkul khifi, syirik yang ringan, syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Kalau syirik besar itu menyebabkan seorang keluar dari Islam. Kalau syirik kecil itu dia tetap muslim, tetapi membuat amalnya menjadi sia-sia. Itu riya. Itulah yang paling saya takutkan menimpa kalian lebih daripada bahaya Dajjal, kata Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, dan hadis ini hadis hasan. Kalau kita renungkan ayat-ayat dan hadis ini, ya Allah, marilah kita renungkan ini ya, untuk menjadi perhatian kita. Ya Allah, alangkah ruginya kita manusia ya, kalau apa yang kita lakukan selama ini nggak ada nilainya di mata Allah. Sekian puluh tahun kita beribadah, kadang-kadang kita bangun tengah malam misalnya, tapi di akhirat kata Allah nol. Kita sudah korbankan waktu, tenaga, pikiran, kita korbankan harta, tenaga, pergi ke tanah suci untuk haji. Tapi ternyata kata Allah, haji Anda itu haji yang mardud, haji yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap Ramadan kita saum selama 1 bulan, nggak ada nilainya. Setiap hari kita sholat, nggak ada nilainya. Semua nol. Apakah ngerinya? Itulah sebabnya kenapa saya lebih cenderung memilih masalah tema ini. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan kita yang lalu, Allah berkenan mengampuni gitu. Nah, kedepannya mari kita luruskan niat, Pak. Mari kita ikhlaskan semua itu karena Allah ya.
agar jangan sampai apa istilahnya capek gawe mereka pakai kalau orang Sunda ya. Nah, apa itu riya? Banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Tapi pada prinsipnya adalah yang dimaksud dengan riya itu ketika seorang melakukan amal yang mulia yang diperintahkan oleh Allah, tapi dengan niat bukan karena Allah, ingin dipuji orang. Itu prinsipnya itu. Jadi riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Jadi dia memperlihatkan sesuatu agar dilihat oleh orang lain dengan niat ya mendapat pujian dari orang lain. Itulah riya. Bedanya dengan sum'ah, niatnya sama, cuman kalau riya itu dari kata ro'a tadi melihat, jadi dia memperlihatkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain. Kalau sum'ah dari kata sami'a, mendengar. Jadi dia perdengarkan sesuatu. Misalnya dia baca Al-Quran, dia berzikir dengan suara keras supaya orang lain mendengar zikir dia. Itu sum'ah. Maksudnya sama, ingin dipuji orang. Walaupun Al-Aiz bin Abdul Salam jadi berpendapat bahwa sum'ah itu tidak selalu yang langsung, misalnya seperti baca Quran dan zikir. Sum'ah itu bisa juga dengan menceritakan apa yang dia lakukan pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh pujian. Karena itu kalau riya itu tidak pada amal-amal yang terkait dengan hati. Misalnya rasa takut, rasa sedih. Kalau sum'ah itu misalnya begini, orang cerita itu, tuh, tadi malam saya tahajud menit 5 misalnya, sampai saya ganti sejadah itu 3 kali. Tahajud dulu ganti sajadah, saya lupa. Tekau sujud nangis saya, basah sajadah, ganti sujud nangis lagi, ganti lagi. Entah betul itu nangis atau pas sujud terus sare terus dahdiran. Ya asal kalian tahu lah, padahal saya tuh tiap hari tahajud, tapi baru rasanya tadi malam terasa betul nikmatnya tahajud itu. Apa betul cerita itu? Atau sekedar dia ingin menyatakan bisi terapal kalian itu, saya teh ahli tahajud. Karena itu hati-hati itu dengan tahajud call itu. Bapak Ibu pernah nerima tahajud call itu? Orang yang kemudian mengirim WA gitu, ayo tahajud gitu, jam 2 itu sudah dia kirim. Bagusnya itu, bagus. Kalau niatnya ingin mengingatkan orang lain, terutama yang sudah bangun, karena kirim WA kan nggak membangunkan itu. Pada yang bangun sudah, ayo orang tahajud, gitu. Bagus itu, berdakwah, ya. Mengajak orang lain. Kalau sudah bangun, tong sarelei, sok tahajud. Gitu. Tapi apakah betul yang ngirim WA itu niatnya itu? Ataukah dia ngirim WA tahajud call itu untuk mengingatkan orang lain, bisi teu arah rapal? Saya tegas hudang ya. Saya tuh ahli tahajud. Kalau itu niatnya,
Nah, sudah rusak itu. Sudah sum'ah. Apalagi kalau dia itu sebenarnya tidak tahajud, Pak. Jadi ngirim ya kemana-mana, kirim semua, saraya bagaimana? Wah, itu lebih itu lagi, Pak. Itu ya. Jadi kalau riya itu terkait dengan, makanya sum'ah itu ada dua, Pak. Tasmi'us shadiqin, sum'ah yang benar. Nah, dia menceritakan pada orang lain. Duh, tadi malam saya tahajud luar biasa ini. Dengan niat, dengan maksud untuk dapat pujian. Nah itu ya sia-sialah tahajudnya. Ada lagi tasmi'ul kazibin, sum'ah yang bohong. Dia cerita tadi malam saya tahajud, padahal itu ini dua dosanya. Pertama dia sum'ah, kedua ngawadul. Dua dosanya itu. Sampai di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan orang yang sum'ah sambil dia sendiri tidak melakukannya seperti orang yang memakai dua baju maksiat, dua baju dosa. Dosa pertama dia sum'ah, dosa kedua berbohong. Karena di Mekah itu iblisnya juga iblis yang asli, kalau di Mekah itu ya. Maka saya kalau kebetulan lagi bawa jemaah, dulu sering saya bawa jemaah haji umroh, kalau sekarang sudah mulai saya batasi karena perlu konsentrasi dan fisik yang cukup untuk bisa membimbing kalau mau membimbing. Itu saya sering ingatkan karena sering terjadi kalau di Mekah itu pulang dari masjid itu cerita di ruang makan supaya kedengaran oleh semua itu. Waduh, saya tadi berhasil mencium Hajar Aswad. Oh, orang pada gimana kok bisa berhasil? Ya saya sendiri juga nggak ngerti kok bisa akhirnya. Ya ceritanya gimana? Ya saya tadi tawaf pas putaran terakhir, putaran ketujuh. Lalu saya berdoa pada Allah, ya Allah, saya ingin mencium Hajar Aswad, Allah. Lalu saya pejamkan mata. Saya pejamkan aja mata itu sambil jalan itu. Tiba-tiba yang saya rasakan itu seperti ada tangan menarik tangan saya. Saya ikuti. Pas berhenti, dia menarik tangan. Saya buka mata, Hajar Aswad di depan saya. Lalu saya cium Hajar Aswad sepuasnya. Kesannya seperti nggak ada manusia satupun. Nah, setelah saya puas mencium Hajar Aswad, saya pejamkan lagi mata, maka terasa lagi ada tangan yang menarik saya itu. Saya ikuti lagi. Begitu berhenti, saya buka mata. Oh, saya sudah di luar lagi. Alhamdulillah. Lalu orang pada bertanya, "Oh, Pak, bisa gitu?" Ya saya gitu hati dari Quran. Mungkin karena saya itu orang soleh ya, makanya gitu. Itu Pak. Tadinya dia ingin orang lain yang mengatakan itu, ya wajarlah, kamu kan orang soleh, wajar saja oleh Allah diberi kemudahan. Tapi batur tepok wae, Pak. Kekeh akhirnya mana kita. Karena saya itu orang soleh. Ini kalau memang betul kejadiannya terjadi, sum'ah. Apalagi kalau dia ngarang, Pak, ngawadul. Nah itu sum'ah al-kizib itu. Dua dosanya, Pak. Sum'ah dan berbohong. Saya sudah umroh 3 kali loh. Oh itu. Oh, saya kemarin itu dari zuhur sampai maghrib di masjid. itu sum'ah itu berbahaya. Tetapi belum tentu sum'ah, belum tentu. Kalau dia maksudnya itu ingin membagi-bagi,
kebahagiaan yang dia dapatkan dari Allah itu kepada orang lain itu, agar orang lain juga mungkin tertarik untuk mengejar kenikmatan itu, tidak ada masalah. Itu malah diperintahkan oleh Allah di akhir surat Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Adapun kenikmatan yang kamu dapatkan dari Allah Tuhanmu, ceritakan pada orang lain, bagi-bagi kenikmatan itu. Yang jangan dibagi itu yang bukan kenikmatan. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan mimpi misalnya, mimpi yang indah, bagikan pada orang lain. Mimpi yang bagus itu, mimpi yang ada baik, petunjuk dari Allah, bagikan pada. Mimpi yang buruk jangan. Nah itu tahadus bin nikmah istilahnya. Bapak dapat kenikmatan sehingga mau pergi haji, undang orang lain, mengungkapkan rasa syukur dan sebagainya, sekaligus minta doa. Kalau niatnya tahadus bin nikmah, bagus. Tapi antara tahadus bin nikmah dengan sum'ah, tipis sekali Pak, tipis sekali itu, hati-hati. Betulkah niat kita itu ingin membagi-bagi kenikmatan yang Allah berikan, atau di balik itu kita ingin pujian sum'ahnya? Terus apa bedanya dengan ujub? Ujub itu ya merasa sudah melakukan sesuatu yang merasa pernah berjasa lah gitu. Karena saya inilah maka Islam bisa seperti ini. Karena saya inilah masalah ini jadi selesai. Itu ujub. Coba lihat di Quran surah Al-Hujurat ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahi yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka datang dan menyatakan rasa bangga berjasa mereka bahwa mereka sudah masuk Islam kepadamu Muhammad. Katakan Muhammad, jangan kamu merasa bangga karena kamu Islam. Padahal Allah lah yang memberikan karunia kepadamu. Jadi harusnya kita bersyukur Allah memberikan karunia kepada kita sehingga kita akhirnya mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ada dalam keislaman dan keimanan. Jangan kita merasa bangga dengan keislaman kita, seolah-olah kita berjasa dengan keislaman kita. Kita yang harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kalau orang yang ujub itu bertolak belakang dengan iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Sedangkan kalau orang yang riya dan sum'ah itu bertolak belakang dengan iyyaka na'budu. Seolah-olah orang yang ujub itu dia merasa dirinya lah yang berbuat itu, bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh dalam riya? Para ulama mengumpulkannya diantaranya mengingatkan, tapi ini belum tentu ya. Kembali lagi pada niat, tapi besar kemungkinan bisa mendorong pada riya itu. Belum tentu juga. Misalnya kemungkinan orang ketika menampakkan dirinya sedih, merasa takut dengan ketika menyampaikan neraka, wah dia kemudian gambarkan dirinya begitu, rasa takut, sedih, menangis, yang dibuat-buat untuk supaya orang menilai kalau dia itu ahli ibadah, orang yang soleh. Itu satu. Yang kedua, kata para ulama itu diantaranya menampakkan tanda bahwa dia ahli sujud. Ada tanda di sini hitam gitu.
Ini sekali lagi ya, tidak semua yang begitu berarti pasti riya. Tapi mungkin juga ada yang riya gitu. Kalau memang gara-gara sujud saja orang kemudian harus hitam semua ininya, dahinya. Hampir tidak pernah saya lihat ada wanita yang hitam dahinya. Apa wanita nggak pernah sujud? Nah, jadi mudah-mudahan kalau ada yang hitam dahinya itu bukan karena riya, tapi memang asli, karena dia sering lama sujud sampai berbekas sujudnya. Atau memakai pakaian berpenampilan. Saya pernah mengingatkan itu ya, soal berpakaian celana yang cingkrang. Padahal kalau kita kaji itu dalam hadis itu memang ada hadis Sahih Bukhari yang mengharapkan itu. Tetapi nanti kalau kita lihat di dalam hadis Sahih Muslim, jadi hadis Sahih Bukhari itu sifatnya umum. Siapa yang memakai pakaian tidak menutupi mata kakinya itu cingkrang, maka itu tempatnya neraka kan? Itu umum hadis itu. Nanti muqayyadnya hadis itu dikhususkan oleh hadis Sahih Muslim. Itu hanya berlaku bagi orang yang sombong. Jadi memang sangat masuk akal gitu. Pasti ada alasan mengapa Allah Rasulullah SAW mewanti-wanti masalah itu. Sebab kan aurat seorang laki-laki itu pusar sampai dengan lutut kan itu ya. Pusar sampai dengan lutut kan itu ya aurat laki-laki itu. Jadi kalau ada seorang misalnya jalan itu hanya pakai celana sontok gitu ya, yang menutup pusar sampai lututnya, ya itu sudah menutup aurat. Andai kata bulan depan saya kesini gitu, saya cuma pakai celana sontok gitu, Bapak Ibu keberatan ya? Jadi saya pakai celana sontok gitu, nggak pakai baju, cuma pakai celana itu saja. Lalu seperti biasa saya mengimami sholat subuh. Keberatan ya? Ya? Keberatan? Saya sudah menutup aurat tidak? Menutup. Tidak. Sah nggak sholat saya? Sah. Terus keberatannya gimana? Cikgu rada sopan itu kan mungkin masalahnya itu kan. Karena itulah maka saya pakai baju, saya tutup nih bagian dada ini. Bagus nggak? Lebih bagus lah. Malah kalau bisa sampai ditutup sampai sini jauh lebih bagus kan. Tutup semua. Lalu yang tadi celana itu, saudara, saya turunkan sedikit di bawah lutut, bagus? Lebih bagus. Saya turunkan lagi lebih bawah lagi, bagus. Lebih nutup kok. Kenapa begitu saya turunkan melebihi mata kaki masuk neraka? Harusnya kan lebih bagus kan? Maka kalau kita melihat hadis itu nggak bisa hanya melihat tekstualnya saja. Apa asbabun nuzul hadis itu? Apa ilah hukum hadis itu? Kok orang mau menutup aurat lebih tertutup malah jadi masuk neraka? Nanti kalau kita lihat hadisnya itu kan tadi hadis Sahih Muslim,
dan itu hanya berlaku untuk orang yang sombong. Jadi menutup sampai ke bawah itu karena kesombongan. Apa kesombongannya? Ya, jangan dibayangkan kehidupan kita sekarang ini. Di zaman Rasul, Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, saya baca riwayatnya, ketika dia jadi kepala negara, kalau kita sekarang, anaknya Abdullah itu pernah minta, tolong dong saya minta diberikan baju baru. Marah Umar. Apa karena kamu seorang anak khalifah baru kamu ingin kamu itu bajunya lebih mewah dari yang lain? Sebaliknya ya, kata Abdullah, saya takut saya menjadi bahan cemoohan orang lain. Kok anak khalifah bajunya nggak ganti-ganti? Ternyata anaknya cuma punya 2 baju, satu dicuci, satu dipakai, terus saja gitu. Anak khalifah. Jadi bisa bayangkan, dulu nggak ada pabrik tekstil di zaman Rasul itu ya. Orang kalau mau beli baju mungkin nunggu orang yang kafilah datang dari Sam dengan harga yang mahal, mungkin nggak terbeli. Sehingga ketika orang misalnya memakai gamis atau apa sampai menutup ke bawah gitu, wah itu orang sombong, itu orang kaya gitu. Kaya sehingga bahannya dia pakai yang lebih gitu. Kesombongannya yang bisa membuat masuk neraka itu, bukan gara-gara menutup itu. Nah sekarang saya khawatir kalau kemudian kita memakai cingkrang lalu dengan sifat sombong karena kita merasa kitalah yang paling enak, jangan-jangan itu malah yang sebab kalau sekarang saya pakai celana sampai ke bawah itu sampai ada 0,5 meter, insya Allah nggak dianggap sombong, itu dianggap tewaras. Kalau pada masa itu mungkin dianggapnya sombong, kita punya bahan yang banyak gitu kan, kaya gitu kan. Sehingga semua itu harus kita pahami, itu apa ilahnya, ilah hukumnya itu. Kenapa dulu cincin emas itu haram laki-laki memakainya? Karena kemewahan, bisa memperdaya orang itu, mengira kalau dia orang kaya dan sebagainya. Ukurannya cuma itu. Padahal cincin emas paling juga 10 gram. Sekarang berapa? Emas berapa sekilonya, Bu? Ibu kemarin beli emas 3 kilo berapa? 1 gram berapa? 1 gram? Hah? 2 juta? Cuman kalau 10 gram 20 juta. Apa artinya dibanding Mercy yang dia pakai? Mercy berapa yang dia pakai? Atau saya nggak tahu, nggak kenal merek-merek yang mewah-mewah itu apa itu? Yang miliaran-miliaran, apa artinya 20 juta? Atau malah mobilnya dari emas. Itu saya lihat itu petinggi-petinggi di Teluk itu Mercy-nya dari emas. Itu bukan cincin itu. Ya itu kita pahami seperti itu lah. Jadi kesombongannya gitu ya. Jangan-jangan malah kita jadi berpenampilan dengan maksud ingin sombong juga bahwa kita adalah orang yang paling mengikuti sunnah, padahal itu bukan begitu ceritanya kan itu. Ya, ceritanya kesombongan yang jadi masalah gitu ya. Yang sekarang mungkin sudah ilah itu sudah tidak berlaku lagi sebagai sebuah kesombongan. Atau mengeraskan zikir, membaca Al-Quran, menyampaikan yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu dengan sangat mungkin juga berpotensi untuk riya. Atau memanjangkan sholat, rukunya lama,
sujudnya lama gitu, gerakannya lama, pokoknya lillah salat nanti. Karena ditinggali kubatur. Waktu sholat sendiri di rumah, cepat itu. Ini karena di masjid banyak orang melihat sehingga rukunya lama. Soleh bisa itu, ya Allah. Di masjid mah, di imam mah dengan kecepatan kilat. Atau dia dengan saum, haji, semua berpotensi, Pak. Semua berpotensi untuk ria itu ya. Atau misalnya dengan mendekati orang yang pejabat, nah itu. Atau ulama atau siapa saja lah, lalu foto selfie itu untuk disiarkan pada orang lain. Nih, saya tuh kenal dengan si pejabat ini gitu. Maka banyak orang yang ketika datang pejabat itu pada selfie itu, lalu dibesarkan, pasang di ruang tamu supaya nanti kalau ada orang-orang yang datang ke rumahnya tahu kalau dia itu pernah jadi setan. Nah sekarang banyak juga yang fotonya sudah diturunkan dari ruang tamu karena malu pernah difoto jadi si bedul itu. Ya ini saya kira Bapak-Bapak dan Ibu, nanti bulan depan kita sudah mulai masuk membahas ini gambaran tentang riya, sum'ah ya, ujub itu ya, ayat-ayat dan hadisnya. Nah bulan depan kita mulai bahas apa hukum riya. Kalau ada orang riya itu andai kata cuman 1%, 90% dia lillahi ta'ala, 1% ingin dipuji oleh orang lain, diterima gak ibadah oleh Allah atau hancur? Nah, itu nanti kita bahas. Sebagian ulama mengatakan mau 1%, mau 0,1% ria, hancur ibadah. Wah, terkikir betul. Tapi ada juga yang berpendapat tidak. Selama niatnya karena Allah yang lebih dominan, maka ibadah itu diterima. Tapi kalau 50-50 hancur. Nanti kita lihatlah, mudah-mudahan pendapat yang kedua ini yang benar gitu ya. Mudah-mudahan gitu. Karena ini rada enteng untuk kita. Mudah-mudahan. Tapi kalau lihat hadis-hadisnya dan dalil-dalilnya, sepertinya pendapat yang pertama lebih kuat, Pak. Sepertinya gitu. Nanti cobalah kita bahas itu ya, masalah itu. Nah, maka kalau orang haji sekalian berdagang, apakah itu diterima hajinya atau tidak? Orang berperang karena mengharapkan nanti juga dapat bagian harta pampasan perang. Orang puasa karena dia ingin sehat. Kenapa Bapak Ibu sakit apa ya? Sebaiknya puasa, mau puasa dia. Apakah itu jadi ibadah atau enggak? Kita bahas pada pertemuan akan datang. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan waktu kepada kami. Pembahasan hari ini cukup baik, yaitu masalah riya. Kalau kami melihat di negeri kami ini, negeri kita, kayaknya bagi calon pemimpin itu harus memiliki sifat riya agar bisa menjadi pemimpin. Karena pada saat mereka melaksanakan kegiatan pemilihan, semua kegiatan yang berbuat kebaikan itu bersifatnya riya, karena dia akan meminta untuk mendukung dia dari seorang pemimpin. Makanya ada kampanye. Betul, Pak. Jadi semuanya yang kegiatan kampanye itu semuanya adalah sifat riya, karena mereka mengharapkan ada dukungan daripada masyarakat, tapi bukan memimpin. Jadi kebaikan-kebaikan yang mereka tonjolkan mulai dari kegiatan membagi bantuan sosial atau bahkan kegiatan ibadah pun, mereka semuanya kepingin dilihat oleh pendukungnya agar menjadi seorang pemimpin.
mungkin ini menjadi suatu hal lumrah bagi kita sekarang, karena sekarang eranya seperti itu. Tadi mungkin bagi Bapak yang mungkin seorang ulama dan pernah bekerja di MUI, mungkin ini menjadi serius untuk kita sampaikan agar pemimpin-pemimpin yang hadir seperti itu mungkin harus istinya harus dihentikan cara-cara seperti itu. Karena kita pernah memasuki suatu era di mana pemimpin itu lahir bukan dari masyarakat, tapi dari perwakilan-perwakilan. Itu tidak ada sifat ria, karena dipimpin langsung oleh pemimpinnya saat itu. Dan dianggap itu bagus saat itu. Walaupun tidak, waktu itu bukan era demokrasi, tapi Islam, Pak. Karena mereka tidak menonjolkan sifat ria daripada seorang pemimpin. Demikian, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, memang nanti pada akhirnya ria dan tidak itu akan kembali pada niat seseorang. Ya. Saya lihat kalau misalnya kampanye, ya, mungkin kita bedakan antara seorang menyampaikan program dalam kampanye. Jika saya terpilih, rencana saya begini, begitu. Saya kira itu bagus. Yang tadi yang mungkin Bapak kritik itu riaknya seolah-olah dia jadi orang yang sangat punya perhatian pada rakyat kecil, bagi-bagi, walaupun itu dialung-alung, itu dilempar-lempar itu ya. Saya atau masuk gorong-gorong gitu. Masuk gorong-gorong. Ini memang kita kalau itu memang harus dirubah gitu ya. Walaupun susah. Sehingga sekarang kan sudah mulai ada pemikiran kembali lagi pada sistem lama itu ditentukan oleh MPR saja, dipilih oleh MPR. Karena sekarang masyarakat kita masih banyak yang bisa ditipu dengan cara-cara seperti itu. Ini yang di Jawa Barat juga saya tak tahu apa kerjanya. Yang ada pergi ke daerah sini terus bikin masuk konten gitu ya, pergi di sana. Yang sebenarnya kalau memang kunjungi daerah-daerah seperti itu, ya itu kan cukup oleh lurah diselesaikan, cukup oleh Pak Camat gitu. Masa harus dia yang turun? Jadi harusnya dia ada di meja gitu kan, ngatur semua apa, sehingga berhubungan dia dengan wali kota di mana, seluruh wali kota, bupati dan semuanya. Kalau dia seorang gubernur gitu, ya dia mengarahkan bagaimana ini terus ini dan sebagainya. Bukannya malah turun-turun masuk gorong-gorong seperti itu, masuk tempat sampah. Nah, itu kerjaan-kerjaan Pak Lurah. Nah dulu yang presiden kita juga kan gitu kan ya. Ya sebenarnya kan itu kerjaan Pak Lurah itu, Pak Lurah, camat itu bukan kerjaan. Tapi ya memang itulah yang menarik bagi kebanyakan masyarakat kita dan itu diperlukan. Kalau saya kecil rasanya sulit untuk mengatakan kalau itu bukan real. Gitu. Tapi kalau program ya memang seharusnya dia menyampaikan kalau saya nanti terpilih, saya program saya adalah begini. Dan tentu program itu jangan juga dibuat-buat. Suatu program yang memang dia yakin dengan Allah, dengan izin Allah, lewat perhitungan dia bahwa dia akan. Ini banyak program yang membual semua. Sehingga ada yang rajin ngitung-ngitung katanya 30 janji kampanye itu oleh yang dulu itu 10 tahun kemarin itu nggak terpenuhi 30 itu. Tapi masyarakat kita karena mudah dibohongi dengan janji-janji seperti itu. Nah sekarang misalnya kita lihat itu ya, begitu ada bencana ada yang angkat karung itu kan, angkat karungnya. Itu aja ternyata konten juga itu kan, diatur itu kan, angkat karung itu. Masyarakat bukan butuh itu, butuh apa? Tindakan yang real gitu, yang nyata. Ya saya kira memang harus didewasakan masyarakat itu untuk tidak pernah memilih yang begitu-gitu kan. Kalau belum sistemnya berubah ya seperti itu ya, masih dengan pemilihan umum seperti sekarang. Kita dewasakan masyarakat itu, justru kalau yang ada yang begitu itu justru salah satu alasan untuk tidak kita pilih gitu kan. Ya, karena penuh dengan ria dan apa dulu itu.
Ya. Ya, saya kira ada yang lain. Ibu, mengenai 10 miliar itu. Ada Ibu ya. Kalau nggak ada, ya marilah kita akhiri pertemuan kita dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah. Berharap kita doakan secara khusus saudara-saudara kita yang sedang mendapat musibah yang luar biasa di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Mudah-mudahan tidak menimpa lagi saudara-saudara kita di daerah yang lain, karena yang hutan sudah habis dibabat itu, yang paling besar malah di Riau, itu mencapai 4,3 mega hektar, 43.000 hektar. Ada 5 urutan, dari 10 daerah itu ada 5 urutan, yang 5 itu hutannya udah 59% gundul. Kalau Bapak Ibu cepat ikuti pernyataan saya di pikiran daya, Pak. Kalau menurut saya memang konsentrasi sekarang kita memang bagaimana membantu saudara-saudara kita. Tapi setelah itu rasanya kita menuntut gitu ya, agar mereka yang menjadi penyebab itu ini dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya ya. Menurut saya hukuman mati saja nggak setimpal. Kalau dicarikan hukuman yang lebih berat dari hukuman mati mungkin gitu. Kenapa nggak setimpal? Ya mereka bunuh berapa ribu masyarakat. Sudah mencapai 900-an yang meninggal. 500 belum ditemukan lagi. Kemungkinan mudah-mudahan Allah melindungi mereka. Kemungkinan yang belum ditemukan itu meninggal. Kalau itu berarti ada 1.500-an yang meninggal. Lalu ada 2.600 yang luka. Saya belum tahu berapa yang luka ringan, berapa yang luka parah. 3.500 dalam hitungan sementara rumah yang sudah rata dengan tanah. Itu sekaligus juga dengan harta mereka. Kebayangkan sekarang mereka gimana? Yang selamat ini, mereka mau tinggal di mana? Harta gak ada. Mungkin juga tempat usaha mereka juga ikut hancur. Rasanya harus dihukum dengan hukuman yang berat. Dan itu gak bisa ditutup-tutupi lagi, Pak. Karena di zaman sekarang ini semua sudah terbuka. Siapa pelakunya, siapa yang memberi izin, siapa, semuanya sudah bisa terbuka. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kayu yang berjatuhan itu, yang katanya karena ada air, karena hujan itu kayu itu. Tapi hebat sekali hujan kali ini, Pak. Bisa motong-motong kayu dengan rapi seperti itu. 2 hari setelah kejadian musibah itu, bertruk-truk angkut itu datang. Masih diangkut bertruk-truk orang. Nah itu rasanya ini harus segera berhenti untuk tidak ada lagi peristiwa seperti ini. Nah kita harus berhati-hati juga Jawa Barat yang sudah mulai terancam. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan yang
mereka yang sudah meninggal diampuni dosa dan kesalahan mereka, diterima seluruh amal ibadah mereka, dan mudah-mudahan mereka sudah mendapat tempat yang mulia di alam barzah, karena mereka termasuk orang yang terzalimi. Mudah-mudahan yang belum ditemukan Allah lindungi, Allah selamatkan mereka, dan mereka yang kehilangan seluruh hartanya, mudah-mudahan Allah gantikan dengan rezeki yang lebih baik. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallahu